Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Diantemi ning Jembatan Guri Omah, kiriman dari Nippon di Desa Kolong. Sebut wae jenengku Nippon. Cerita iki tak alami pas ijek melok latihan pencak silat ning daerahku dewi. Kebetulan panggone latihan pencak silat ora doh karo omahku. Dadine aku melu pencak silat yo untung-untung karo olahraga wengi ketimbang ning omah yo sepi. Angger pas wengi. Dadine aku melok latihan, untung-untung tambah pengalaman. Pas wayahe latihan aku budal jam 7 bar salat isya. Pas mangkat aku liwat ngguri omah ana jembatane sing cilik, ora enek lampu sing nyoroti. Sepine dalan karo wit pring sing nambahi peteng. Angger pas wengi karo swara jangkrik utawa swara ula sing ngerik angger pas wayah wengi. Pas wayahe mulih latihan kira-kira aku mulih jam 12 wengi. Kadang yo luwih jam sakmono. Mulih latihan aku mulih mesti dhewe, ora ana kancane sing ngonconi. Angger mulih latihan mesti omahe wong-wong lampune wis dipateni. Aku mulih yo liwat pinggir omahe tangga ngguri omahku. Kebetulan omahe tangga ngguri omah karo emperan urung dipasangi lampu. Aku mlaku yo ora nggawa senter utawa HP. Pas teko jembatan awakku mesti krasa merinding karo semilir angin sing nambahi adem. Wengi-wengi iku aku mlaku ning jembatan kuwi. Aneh, angger tekan kono kaya-kaya aku iki diantemi. Kadang-kadang yo ana sing ceblok gedebuk, kadang-kadang yo mambu bulek rokok ulung, tapi aku yo ora wedi. Aku malah seneng. Untung-untung kanggo mempertebal mental keimanan. Aku tetep ngelanjutno mlaku ora tak urusi. Akhirnya aku teko omah kanthi slamet. Mergo sing patut diwedeni kuwi cuma sing gawe urip. Semene cerita saka aku sing tak alami Jimatres saka aku Nippon. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Woro-woro. Radio Istana FM Bojonegoro kembali mengadakan ruatan massal 2023. Segera daftarkan diri Anda untuk ikut ruatan massal Radio Istana FM dengan pagelaran wayang kulit Dalang Ki Hadi Sukotso. Ruatan massal Radio Istana FM Bojonegoro diselenggarakan dengan lengkap dan sesuai pakem pangruatan pada hari Minggu Wage tanggal 6 Agustus tahun 2023 di Gedung Tridharma Kelenteng Bojonegoro. Segera daftarkan diri Anda ke studio Radio Istana FM
Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Misteri rumah baruku. Peristiwa ini terjadi saat aku dan seluruh keluargaku pindah rumah. Rumah yang kami tempati itu terletak jauh dari keramaian, tepatnya di sebuah perkampungan yang sepi. Tepat di sebelah kiri dan kanan rumah itu terdapat sebuah kebun kecil yang ditumbuhi pepohonan yang cukup lebat. Terus terang, kondisi rumah itu sangat jauh berbeda dengan rumah kami sebelumnya. Tapi karena sesuatu hal, kami terpaksa harus pindah ke sana. Di rumah itu, kamarku sendiri cukup besar. Di dalamnya ada telepon pribadi serta tempat tidur baru. Letak kamarku sendiri bersebelahan dengan rumpun pohon bambu besar yang tumbuh di luar. Bila dilihat dari jauh, pohon itu seolah menaungi bagian kamarku dengan ranting dan daunnya yang lebat. Di kamar itu aku tidur sendirian. Sebenarnya aku merasa cukup beruntung dengan adanya telepon pribadi di dalam kamarku. Karena dengan begitu aku bisa bebas menelepon maupun menerima telepon dari pacarku yang ada di kota. Memang hampir setiap malam kami saling menelepon. Kami selalu memanfaatkan waktu tengah malam untuk menghemat pulsa. Demikian juga halnya dengan saat itu. Jam di dinding telah menunjukkan pada angka 1. Aku dan pacarku masih asik ngobrol lewat telepon. Tapi tidak seperti biasanya. Saat itu hatiku merasa gelisah sekali. Aku merasa seperti ada yang mengawasi diriku dari luar kaca jendela. Kebetulan kaca jendela kamarku langsung berhubungan dengan keberadaan bambu besar di luar. Karena takut ada apa-apa, aku akhiri saja pembicaraan dengan pacarku. Hatiku semakin tidak tenang manakala terdengar suara berisik dari arah luar kamarku. Suara itu seperti suara nafas orang yang terengah-engah karena kelelahan. Aku memberanikan diri untuk melihat keluar. Tapi anehnya, setelah aku lihat ternyata tidak ada apa-apa. Lalu kututup lagi tirai jendela itu. Anehnya, begitu kututup, suara itu kembali terdengar lebih keras. Hal ini jelas membuat aku semakin takut. Dalam ketakutan itu, aku berusaha untuk membaca-baca doa. Berbagai macam doa aku baca saat itu hingga aku kelelahan dan akhirnya tanpa sadar tertidur. Saat hari menjelang subuh, tiba-tiba aku terbangun. Di telingaku sayup-sayup terdengar suara wanita yang sedang menangis pilu. Semula, aku tidak terlalu memperhatikannya karena aku mengira itu suara orang yang sedang mengaji di masjid. Namun, aku baru ingat bahwa tempat tinggalku jauh dari masjid. Padahal suara itu terdengar sangat dekat, seperti di sebelah rumah. Bahkan lama-kelamaan juga terdengar semakin keras. Keesokan paginya aku ceritakan hal itu pada keluargaku. Karena itulah, kemudian pada malam harinya aku tidur ditemani kakak laki-lakiku. Dan begitu malam telah larut, suara itu pun mulai terdengar lagi. Karena penasaran, aku, kakak, serta adikku keluar untuk melihat suara apa yang terjadi dari dalam kamarku itu.
Ternyata di luar rumah kami tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanya rimbunan pohon bambu yang terlihat sangat menyeramkan. Kami pun kembali masuk ke dalam rumah sambil memendam rasa penasaran. Bahkan suara orang menangis yang terdengar seperti orang yang mengaji juga terdengar manakala menjelang waktu subuh. Padahal waktu kami cek keluar juga tidak ada apa-apa. Demikian pula saat kami mengecek di masjid terdekat. Pada saat itu kami tidak menemukan ada orang yang sedang mengaji di sana. Rasa penasaran terus menyelimuti hati kami. Karena suara itu sering kali muncul meski tidak setiap hari. Kami masih bingung suara apa yang kami dengar itu. Tapi dari beberapa cerita penduduk di desa itu, kebanyakan mereka mengatakan kalau rumah yang kami tempati itu sangat angker. Sejak dulu tidak ada orang yang berani menempatinya. Karena itulah ibuku senantiasa menyuruhku untuk berdoa agar Tuhan selalu melindungi kami. Tapi beberapa waktu kemudian akhirnya kami pindah juga dan kembali ke rumah kami semula.